Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Untuk kelas 4 dan kelas 5. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Semua sehat ya? Ya, kita harus selalu menjaga kesehatan. Apalagi sekarang cuaca sedang tidak menentu. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang ciri khusus hewan untuk kelas 5 dan arti lambang pramuka untuk kelas 4. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 5 yang pertama menyebutkan ciri khusus pada hewan, dan yang kedua menyebutkan fungsi dari ciri khusus tersebut. Untuk kelas 4, yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan arti lambang pramuka. Dan yang kedua, mencatat tentang pokok-pokok pengertian lambang pramuka. Kemudian yang ketiga, menyebutkan secara lisan arti lambang pramuka. Nah, sekarang untuk kelas 4 dan kelas 5, kamu perhatikan ke papan tulis. Untuk kelas 5 dulu ya. Di sini ada beberapa hewan yang mempunyai ciri khusus yang bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Yang pertama, hewan apa? Ya, betul, kucing. Yang kedua, koala. Yang ketiga, domba. Yang keempat, anjing. Yang kelima, burung hantu. Yang keenam, tupai. Ya, benar sekali ya. Nah, dari hewan-hewan ini dia mempunyai ciri khusus. Kita contohkan satu kucing. Dia punya mata yang tajam, kemudian cakar yang tajam, dan gigi yang tajam. Dia adalah hewan pemburu ketika malam. Nah, kemudian koala, dia juga punya bulu yang tebal untuk beradaptasi supaya tidak kedinginan. Domba, dia juga punya bulu yang tebal untuk beradaptasi dengan lingkungannya supaya tidak kedinginan. Untuk anjing, dia juga hewan yang cerdas, yang setia. Dia juga pelari yang cepat, punya gigi yang tajam juga. Kemudian untuk burung hantu, dia juga punya mata yang tajam, kemudian cakar yang kuat, bulu yang tebal juga untuk menghindarkan dari hawa dingin. Kemudian dia mampu terbang dengan sangat halus sehingga untuk pemangsa atau buruannya itu tidak akan mendengar suara dia terbang. Kemudian yang terakhir adalah tupai. Ini hewan pemakan biji-bijian. Dia juga hewan yang lincah. Kemudian untuk yang kelas 4, kamu perhatikan ke depan ada gambar apa ini? Ya, betul, gambar tunas kelapa. Dan gambar kedua adalah, ya benar, gambar pohon kelapa. Gambar tunas kelapa ini digunakan sebagai lambang pramuka. Kenapa digunakan sebagai lambang pramuka? Karena tunas itu merupakan cikal penerus tumbuhan itu. Jadi diharapkan pramuka itu menjadi generasi penerus. Kemudian selain sebagai cikal generasi penerus, dia juga tahan lama. Dia bisa bertahan lama di keadaan apapun, atau di air atau di darat, dia akan bertahan lama. Kemudian bisa tumbuh di mana saja. Bisa di tempat yang berair, bisa di tempat yang kering. Kemudian bisa tumbuh tinggi. Artinya pramuka itu punya cita-cita yang tinggi dan lurus. Kemudian akarnya kuat. Jadi keyakinan pada diri pramuka itu tidak tergoyahkan. Kemudian dia pohon yang sangat bermanfaat dari akar sampai batang sampai daunnya. Jadi banyak sekali manfaat dari pohon kelapa. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang terbagi antara 4 sampai 5 orang satu kelompok. Jadi untuk kelas 5 itu ada kelompok dari nama-nama binatang ya. Jadi nanti ada kelompok kucing, kelompok kambing, kelompok burung, dan kelompok kelinci. Jadi ada 4 kelompok. Kalian diskusikan tentang ciri-ciri makhluk hidup, ciri khususnya apa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu pada hewan cumi-cumi, ikan,
ular, dan bebek. Jadi kamu diskusikan dalam kelompok ciri khususnya apa dan fungsinya juga apa. Nah, untuk kelas 4 kalian di sini akan menuliskan langkah-langkah penjelasan tentang manfaat atau kegunaan dari arti lambang pramuka terhadap pramuka tadi. Nah, silahkan kalian kerjakan masing-masing tugasnya. Ibu akan mengecek berkeliling ya. Jadi ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan nanti kalian diskusikan dengan kelompok. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Ibu beri waktu kira-kira 15 menit untuk berdiskusi. Nanti perwakilan dari salah satu siswa kelas 5 silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Untuk yang kelas 4 kalian uraikan saja penjelasan tentang arti lambang pramuka. Baiklah, karena waktunya sudah habis, silahkan perwakilan dari kelompok kelas 5 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, itulah tadi penjelasan hasil kesimpulan dari diskusi kelompok masing-masing kelompok. Sudah kalian dengarkan, sudah kalian tanggapi dengan bagus. Nah, untuk kesimpulannya, jadi untuk kelompok 1 sampai 4 tadi sudah bagus hasil diskusinya. Di sini Ibu hanya menguatkan kembali bahwa ciri dari makhluk hidup tadi memang menyesuaikan dengan habitatnya. Untuk kelas 4, karena sudah selesai, silahkan dikumpul hasil pekerjaannya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Baik, kita akan menyimpulkan sama-sama. Yang pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi dari ciri-ciri tersebut. Kemudian yang kelas 4, hari ini kita juga belajar tentang apa itu arti lambang pramuka. Kalian juga sudah menyebutkan secara lisan arti lambang pramuka. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, ada PR buat kalian. Jadi cukup 5 soal saja. Kemudian untuk pelajaran berikutnya adalah tentang peristiwa alam untuk kelas 5. Dan yang kelas 4 tentang pengelompokan binatang. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.